Kebaikan dan anugerah Tuhan atas hidup kita bagi saudara. Amin. Kita ada sebagaimana ada semoga kebaikan Tuhan. Amin bagi saudara. Boleh Bapak Saudara sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita boleh kasih kanan, salam kanan kiri depan belakang atau terus ke depan belakang kanan kiri katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Boleh bergerak dari tempat duduknya Bapak Saudara, impartasikan fellowship satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Saudara, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dengan segenap hati kita, dengan sikap hati yang benar, kita mau datang menyembah Tuhan dalam kekudusan-Nya, Bapak Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kau adalah Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Jesus, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami. Tidak terselami dari hati dan pikiran kami. Kau Allah yang sempurna, Allah yang luar biasa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami mau datang di hadirat-Mu membawa hati dan hidup kami Bapa. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat seluruh waktu kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sesungguhnya. Dan berharga akan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah yang
bersama dengan Engkau di hidup kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu, sebab dalam hadirat-Mu kami temukan damai. Yes Lord. Bapak Saudara, dengan sungguh nyatakan syukur-Mu dia. Sungguh-sungguh nyatakan syukur-Mu atas kebaikan-Mu, Bapak Saudara. Biar kita bisa menikmati setiap hadirat Tuhan dalam hati dan hidup kita, Bapak Saudara. Hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini, Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan hati dan hidup kami. Yes, Lord. Hadirat-Mu
sukap hati kami bersyukur dan bersuka oleh karena kebaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama katakan. Kita tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan bersama katakan haleluya. Saya melihat dari teman-teman saudara semua yang bersuka cita penuh dengan senyuman. Amin bagi saudara. Anak Tuhan yang bersuka cita harus menunjukkan senyum yang terbaik bagi saudara. Boleh kasih senyum yang terbaik dalam dirinya. Boleh katakan sambil berucap Tuhan Yesus baik bagimu. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Tuhan yang
silakan dibuka hadirat Tuhan. Baik, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersiapkan hati kita, buka hati kita dengan sungguh-sungguh dengan lebar untuk firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu yang membuahkan setiap hati kami, membentuk setiap iman percaya kami Tuhan, untuk kami lebih lagi di dalam hadirat, di dalam perkenanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan.
merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai penghormatan kepada Raja di atas segala Raja, Allah yang kami sembah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kekal, agung dan mulia, yang kami puji sembah dalam firman yang telah menjadi manusia, Kristus Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki, urapi kami, kuduskan kami, sucikan kami dengan darah-Mu, supaya kami terus layak di hadapan-Mu. Terus ajar kami tentang kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami tahu kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami masing-masing. Tuntun kami Roh Kudus, bawa kami ke arah kesempurnaan dalam nama Bapa, dalam silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Nah, harusnya yang berkhotbah pada pagi hari ini adalah Pendeta Dr. Stephen Palit, tapi tiba-tiba semalam dia kasih tahu saya dia masih ada di Manado. Ya nggak mungkin lah di Manado langsung khotbah di sini pagi ini ya. Jadi dia minta tolong supaya gantikan, dan puji Tuhan saya ada di tempat ini untuk menggantikan ya. Baik, saudara, kita sudah di bulan September tanggal 20 berapa sekarang? 22. Tinggal 1 minggu lagi selesai sudah bulan September. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya harus tetap semangat. Amin. Ya, tetap semangat, dan kemudian kita semakin hari semakin terus berubah. Sama-sama katakan berubah. Nah, mengapa sulit berubah? Itu judulnya. Kira-kira berubah dong. Nah, saudara, keputusan ada di tangan saudara. Amin. Firman Tuhan menegur, firman Tuhan menyapa, firman Tuhan mengarahkan, tapi respon kita harus benar. Yang setuju katakan yes. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita day by day, waktu ke waktu harusnya ada perubahan. Ya. Nah, ketika kamu mengenal kebenaran firman Tuhan, maka firman itu akan mengubah cara pandang, mengubah cara hidupmu, mengubah segala sesuatu. Saudara, kita terlahir dari keluarga yang berbeda-beda, kita lahir dari budaya yang berbeda-beda, kita dibentuk dari keluarga, kita dibentuk dari budaya, tetapi yang sesungguhnya yang mengubah kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, taruh firman Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita baca dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, mari sama-sama kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan kepada semua, kepada jemaat itu di Roma, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati sesungguhnya bukan sekedar memuji menyembah Tuhan, tetapi ibadah yang sejati, apa dikatakan, persembahkan hidup saudara di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Sekalipun saudara menyembah luar biasa, tetapi kalau engkau tidak mempersembahkan hatimu, pikiranmu, perbuatanmu, itu nothing, cuma menyanyi aja. Ya. Nah, ayat yang kedua dikatakan 2, 3. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga apa? Kamu dapat membedakan mana maunya saudara, mana maunya ego saudara, mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang setuju katakan yes. Sama-sama katakan, itu saya. Saya mau berubah. Orang Batak lebih pas, saya mau berubah. Katakan amin. Kalau saudara membaca temanya berjudul persembahan yang benar. Itu dia. Jadi judul daripada Roma 12 itu adalah persembahan yang benar. Artinya berubah ke arah sang kebenaran. Itulah yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Saudara, kita dilahirkan pada saat awal diciptakan. Saudara, Adam dan Hawa sempurna kan? Waktu Adam dan Hawa diciptakan sempurna kan? Sempurna. Ya, Kejadian 1 ayat 26-27, Alkitab berkata, marilah
kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan manusia, ada gambar Allah di dalam diri saudara. Allah itu sempurna, maka Adam yang pertama sebelum jatuh ke dalam dosa, dia sempurna. Cuma untuk menguji kesempurnaan, di dalam kitab Kejadian 2 itu dikatakan 16-17, segala pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan, tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Waktu kamu makan, berubah dari sempurna menjadi tidak sempurna. Sayangnya, siapa yang tergoda? Siapa? Makanya hawa nafsu yang ada, saudara. Nah, kemudian yang terjadi apa? Hawa membujuk suaminya. Suami-suami. Kok ada suara suami-suami? Jangan mudah tergoda oleh istrimu. Amin. Ya kan? Kalau sesuatu yang baik boleh ditiru nggak dari istri? Kalau makan buah terlarang boleh ditiru nggak? Kalau orang Islam tuh bilang makan buah kulbi, maka orang laki-laki ada di sini buah kulbi. Sebenarnya bukan buahnya, ketaatannya. Katakan amin. Ya. Jadi sayangnya Adam yang pertama dia tidak taat, sehingga manusia kecenderungan hatinya yang tadinya taat berubah menjadi tidak taat. Maka Tuhan tuh sayang sama kita. Saudara, pernah saudara pikir nggak? Iblis jatuh, Tuhan tebus nggak? Lucifer jatuh nih. Nanti kita lihat, Tuhan datang nggak tebus malaikat? Jadi mana lebih tinggi, malaikat atau manusia? Manusia. Kenapa manusia lebih tinggi dari malaikat? Ayo berpikir. Karena kita diciptakan serupa dengan gambaran Dia. Kita diciptakan, sayangnya manusia pertama jatuh, saudara. Kemudian apa terjadi? Tuhan sayang karena image of God itu, gambar Allah itu ada di dalam manusia yang pertama Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa jatuh sehingga Dia sendiri turun tangan dengan mengirim firman-Nya, dan firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang kehilangan gambar Allah tersebut. Malaikat jatuh dan ditebus karena gak ada gambar Allah dalam diri malaikat. Maka malaikat itu lebih rendah sebenarnya dari manusia. Kita diciptakan dari daging untuk menjadi makhluk yang abadi. Sayangnya Adam gagal. Dari tanah harusnya menjadi makhluk abadi, lalu berubah, ya. Kejadian 2 ayat 7 itu berubah. Dan dalam Kejadian 3, kamu dari debu tanah akhirnya berakhir di debu dan tanah. Tapi Allah begitu sayang kepada kita, Dia kirim firman-Nya menjadi manusia, mau menyelamatkan saudara dan saya. Gebesen yang keluar cempaka emas, supaya kita jangan binasa sama seperti malaikat yang jatuh. Nanti seperti dalam kitab Matius itu dilemparkan ke dalam api neraka. Tuhan tidak rela Anda dan saya masuk ke neraka. Kok nggak amin? Amin. Maka Dia kirim firman-Nya. Firman-Nya itu untuk menuntun kita, untuk merubah kita dari kebiasaan tadi menyembah Allah, tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, kesukaan kita, kedagingan kita hidup dengan ketidaktaatan tersebut. Tapi Dia kirim firman-Nya untuk menarik hati kita untuk kembali kepada Dia. Yang setuju, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Slide berikutnya dikatakan begini, saudara. Slide berikutnya dikatakan berubah itu bahasa aslinya disebut metamorphose. Sama-sama katakan metamorphose. Berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas bilang itu saya, dari yang bawel jadi berhikmat. Jawabannya sendiri. Dari yang lawan, halo, dari yang lawan suami,
Dari yang bentak istri, dari yang kepala batu, ya biar kita proses semua di sini. Dari penipu, seperti Yakub, jadi apa? Penipu. Lihat kirimu itu penipu itu. Dan di sebelah kananmu jadi Israel. Amin. Dari penipu menjadi Israel. Israel itu orang yang berani untuk berubah. Katakan yes. Sampai paha kakinya dilecok untuk dia bayar harga untuk berubah. Tadinya kemauannya sendiri yang harus jadi, tapi dipelecok Tuhan. Kadang-kala masalah Tuhan kirim untuk menyadarkan saudara saya supaya engkau berubah. Katakan yes. Persoalan masalah yang ada dalam hidup kita gak kebetulan. Iblis datang bikin masalah, dosa datang bikin masalah, tapi masalah juga kadang-kala diizinkan Tuhan untuk dia tarik hatimu untuk datang berubah sesuai dengan akal budi pembaharuan saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, dosa itu mengikat kita saudara. Makanya Paulus bilang gini, apa yang baik yang kuinginkan, tapi yang jahat yang sering terjadi. Masih terjadi nggak? Masih terjadi nggak? Oh iya dong. Selama kita hidup berjuang terus kok. Kita terus berjuang. Setuju katakan amin. Amin. Berubah itu perjuangan. Tidak bisa kita berubah 1 kali 24 jam seterusnya sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, saya harus berubah, saudara harus berubah, kita semua harus berubah. Keputusan ada di tangan kita. Keputusan bukan di tangan Tuhan, tapi keputusan ada di tangan saudara dan saya. Amin. Siapa mau masuk surga? Ya. Berubah. Kenapa ketawa? Atau saya tanya lagi, siapa mau duluan gitu kan? Gak usah takut. Suka gak suka juga kalau suruh berangkat sudah. Nah ini dia. Apa penyebab kita sulit berubah? Apa penyebab? Ini penyebabnya. Tidak ada kemauan. Tidak ada kemauan. Orang sering bilang begini, aku sudah lahir begini, beginilah hidupku. Betul kan? Akhirnya kita terima. Saudara mau kalau misalkan sorry ya, orang tua saudara terus petani, saudara juga mau petani, mau nggak? Mau berubah dong, dari petani menjadi pengusaha ladang, berubah gitu loh. Nah, perubahan itu keputusan saudara. Saya kasih ini kepada Pak Erwin, dan Pak Erwin itu duduk tenang begitu sampai dia haus. Duduk situ sehari semalam, bisa berubah nggak? Bisa berubah nggak dari haus menjadi kenyang? Bisa nggak? Kalau cuma duduk di situ. Tuhan rindu supaya kita berubah. Keputusan perubahan ada di dalam diri saudara. Yang setuju katakan yes. Coba kita baca. Kaleb mendapatkan Hebron. Coba slide berikutnya dikatakan. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupmu seperti yang dijanjikannya. Saudara yakin gak saudara dipelihara Tuhan? Meskipun kadang-kala masih susah, belum berubah keadaan, tapi Tuhan tetap memberikan nyawa. Artinya pertanda saudara dipelihara Tuhan. Amin. Ya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Coba lihat, 45 tahun janji Allah. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang Urjok. Mengembara, bukankah kita sedang mengembara tadi hari-hari ini? Saya tanya kok Christian tadi waktu di toilet ya. Kok Christian ya, gimana keadaan? Apa jawab kok Christian? Gimana keadaan bisnis? Ayo kok Christian, apa jawabnya? Kok Christian?
Saya kan tanyakan tadi, apa kok Kristen sendiri yang mengalami kesusahan? Hah? Kadang-kadang kita merasa paling susah sedunia. Padahal yang susah tuh hampir semua orang susah hari-hari ini. Mau bisnis apapun susah. Tapi kalau saudara masih bisa dikasih nafas, itu ada pemeliharaan Tuhan. Orang sabar, ayatnya di mana? Di pantat truk, saudara. Ya, kita nggak ada orang sabar disayang Tuhan tuh nggak ada. Tapi bagian kita buah roh itu salah satunya sabar, ya kan? Nah, terus kemudian dikira gini, selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, kita mengembara di bumi ini. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bayangkan saudara, janji itu dikatakan pada saat dia berumur 40 tahun pada waktu ini. Sama-sama yuk, baca sama yuk. Fisiknya yang kuat atau semangatnya yang kuat? Semangat. Waktu semangat saudara kuat akan mengubah anatomi tubuh saudara, sel-sel dalam tubuh saudara, maka sel tubuhmu akan semakin kuat. Katakan yes. Kalau engkau, tadi saya tanya si suami Lina, siapa namanya duduk di belakang itu? Jin. Mana lu kolor kurang atau mana? Saya tunjukin KTP saya sama Jin tadi. Saya sudah masuk 62 tahun. Saya bilang, enggak juga, biasa aja Bu Ana. Saya bilang, Cito lebih muda dari saya. Tapi semangat mengubah kita, mau tua atau muda. Katakan amin. Belajar dari Joshua, belajar dari Kaleb ini. Waktu janji firman itu, aku masih umur 40 tahun. Sekarang saya sudah 85 tahun. Tapi dikatakan apa tadi? Waktu itu aku sangat kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar dan masuk. Semangatnya tubuh mungkin berubah. Dari yang mungkin lincah, udah kena asam urat juga kan? Saya juga kena asam urat, gitu kan? Kadang-kadang bangun tidur nih saudara, ya bangun tidur nih. Saya biasa jalan kaki pagi. Tapi udah hampir 3 minggu nih saya berhenti dulu. Karena waktu bangun tuh pagi pegel banget gitu. Bukan hanya sekan, bahu kiri, bahu kanan itu. Nah saudara, kemudian kalau kita terus rasakan pegel, seharian tuh bisa apa? Pegel. Nah jangan berfokus kepada itu saudara. Berubah. Katakan yes. Kebulatan tekad itu menentukan kuasa Tuhan bekerja untuk saudara. Coba lihat Hebron. Akhirnya Hebron, kalian dapat kok Hebron itu. Walaupun menanti janji Tuhan itu nggak gampang, proses dibentuk, sakit, keluar air mata, keluar keringat darah terkadang. Tapi semangat kita tidak boleh pudar. Katakan amin. Semangatmu jangan pernah mundur. Perubahan dari diri kita sendiri. Buang kata-kata aku sudah begini dari lahir. Kalau Anda sudah bilang aku sudah begini dari lahir, IQ masih jongkok. Selamanya engkau memiliki IQ jongkok. Kita punya Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Saya ulangi lagi, kita punya Tuhan yang mampu mengubah keadaan saudara. Amin. Dia sanggup kok. Nah bagian kita mau nggak kita dirubah? Ya kan? Sorry, misalkan saudara mulai Pak Erwin duduk, misalkan Pak Erwin nggak begitu. Tuhan tarik loh saudara untuk berubah. Tergantung saudara. Pak Erwin tarik lagi, Pak Erwin melepasin, padahal Tuhan tarik terus. Saya tarik, tapi Pak Erwin nggak mau tuh. Ada begini, Tuhan mau tarik saudara untuk lebih maju. Amin. Maka rancangan Tuhan bagi saudara saya, rancangan damai hari esok yang lebih baik. Tapi kalau kau sudah putuskan ke Pak Erwin, aku punya rencana dia, Pak Erwin tarik. Pak Erwin nggak mau, saya tarik. Betul. Yang rugi siapa? Saudara jangan Pak Erwin. Karena saudara nggak mau berubah. Gitu loh. Saya harap habis ini saudara dan saya bisa kita berubah. Apa yang perlu
mau kita rubah. Segala sesuatu yang tidak benar dalam diri kita, kemalasan kita, egonya kita, cepat tersinggungnya kita, sesuatu yang jelek yang ada dalam diri kita, kita yang tahu dan pasti tahu punya. Amin. Gak usah orang lihat tahu kok, apalagi orang lihat, ya kan? Itu yang pertama, harus punya kebulatan tekad. Kalau saudara sudah bilang gak bisa, sudahlah gak bisa. Tapi kalau saudara aku mau Tuhan, dari yang tidak mampu pasti dimampukan. Yang kedua, slide berikutnya, tim. Nah ini dia, penyebab sulit berubah. Apa saudara? Coba pegang kepala saudara. Jogal, kepala batu. Orang Ambon bilang kepala batu ya, Yul, kepala batu. Kemudian apa lagi? Bebal, keras kepala, mau menang sendiri. Ada anekdot begini saudara. Ini anekdot ya. Orang Madura. Ada orang Madura sini? Ya, orang Madura itu dia bawa kapalnya mancing ikan sampai ke benua Australia dari Sumeneb. Ya, mancing ikan, ditangkap oleh polisi air Australia. Tanya, sampean dari mana? Dia polisi Australia bisa bahasa Madura. Ini anekdot ya. Sampean ini orang mana? Orang Madura. Ya kan? Saudara salah kesini dibilang. Dari mana salah? Biasa orang Madura begitu kan. Ini perairan Australia. Sejak kapan ini perairan Australia? Ini perairan Tuhan. Orang Madura kan begitu kan. Asal masuk dia bilang tanah Tuhan, walaupun tanah orang. Ini tanah Tuhan. Ini laut Tuhan. Kamu mencuri ikan sini. Mencuri ikan dari mana? Saya kejar ikan dari Sumeneb sampai ke sini nggak dapat. Dia bilang gitu kan. Dasar orang Madura keras. Dia nggak mau berubah, udah salah, tapi tidak mau itu kadang-kala kita lakukan dalam kehidupan kita. Betul nggak? Coba lihat kiri kanan, betul nggak tanya? Coba tanya, betul nggak? Halo? Hah? Bahkan dikatakan begini, coba lihat Amsal 16 ayat 18, sama kita baca yuk. 2, 3. Kecongkakan mendauli, maka orang kepala, orang congkak, orang keras hati mendaul pasti jatuh punya. Pasti jatuh punya. Amsal kita lihat nanti ya. Kecongkakan, keangkuhan dimulai dari siapa? Hah? Bukan. Pusatnya bukan di diri sendiri. Kita lihat nanti Yesaya 14. Coba buka Yesaya 14. Ini dia kecongkakan. Bukan dari diri sendiri. Cuma ketika kita buka celah, nah nempel di barang. Gitu loh. Coba buka Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Ya. Nah, sama-sama kita baca yuk. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Berarti dia tadi di mana? Di langit. Ini siapa ini? Lucifer. Sebenarnya bukan nama Lucifer. Namanya itu Hai Bintang Timur Putra Fajar. Putra Fajar. Nama malaikat ini Putra Fajar, bahasa asli disebut dengan Halel. Diterjemahkan halal menjadi bahasa Latin Luciferius, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris namanya Lucifer. Ini malaikat terang, penyandang terang. Maka malaikat penyandang terang ini kita sebut Lucifer ini waktu memimpin pujian penyembahan di surga, semarak kemuliaannya. Waktu dia berjalan, semua tubuhnya itu penuh dengan keharmonisan suara musik dalam penyembahan. Itu malaikat ini. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Tadinya di mana?
di surga bersama dengan Tuhan. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, karena hebatan dia itu gak ada yang bisa membandingkannya. Itu artinya. Terus 13 tim 13. Yuk, 1, 2, 3, 13. Ya, sama-sama katakan 13. Tim. Karena ayatnya mana? Ayat Yesaya 14 tadi, ayat 13. Bukan tinggal cetek ke bawah itu. Yesaya tadi. Coba lihat. Engkau tadinya berkata dalam hati. Ini nih malaikat ini berkata dalam hati. Tuhan tahu nggak dalam hati? Tahu. Aku hendak naik ke langit, padahal dia sudah di langit belum? Tadinya dia di langit nggak? Di surga kan? Aku hendak naik ke langit. Dia sudah di langit. Berarti ada langit, di atas langit siapa itu? Allah. Dia mau naik lagi, artinya mau menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mau menerima penyembahan. Itu artinya. Ya, aku udah naik ke langit, aku udah mendirikan tahtaku. Tuhan bilang apa-apaan lu? Mendirikan yang punya tahta di surga itu dia, YHWH, Sang Bapa itu. Nah, dia mau menyamakan. Aku udah mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku udah duduk di atas bukit pertemuan. Dia yang punya duduk di kuasa titik pertemuan itu adalah Bapa itu. Nah, dia mau mengatasi itu, mengambil posisi itu. Ini orang keras kepala. Amin. Dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Dimulai dari malaikat ini loh. Ya. Jauh di sebelah utara, ayat 14. Aku undang naik, coba lihat, mengatasi. Sombong gak dia? Keras kepala ini. Aku hendak mengatasi ketinggalan awan-awan, hendak menyamai. Coba yang maha tinggi. Kurang ajar gak ini? Kurang ajar. Udah ditegur, masih ngelawan. Ayat 15. Apa yang terjadi? Ini dia, orang sombong. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, tadi bersama dengan Allah di surga, dilemparkan ke bumi ini. Maka orang sombong sedang melawan Sang Maha Tinggi yang namanya Tuhan. Jangan coba-coba sombong, jangan coba-coba keras hati, jangan coba-coba tegar tertekuk, ya kan? Orang sombong seberangkan ke dalam dunia orang mati. Itu dia. Siapa mau masuk ke dalam dunia orang mati? Ini artinya ke tempat kebinasaan. Gak bangkit-bangkit. Tapi kita punya Tuhan, bangkit gak? Bangkit. Saudara bangkit gak? Itulah iman kita. Maka menyatu dengan Yesus, menyatu dengan kemuliaannya. Saudara, di mana Yesus berada, begitu juga kita berada. Yesus juga katakan yes. Ya kan? Yesus itu manusia kan? Manusia. Tapi dia juga Allah. Menyatu dengan kemanusiaannya, berarti kita juga menyatu dengan keilahiannya. Saya kasih contoh lagi. Pak Erwin sini, Pak Erwin. Kalaulah Pak Erwin ini Allah, Pak Erwin duduk situ, Pak. Berdiri situ. Jadi naik aja, Pak. Dia kan ada di surga. Allah itu ada di surga, tapi dia utus firman-Nya menjadi manusia. Yohanes 6 ayat 38. Dia turun di surga ke bumi. Turun, Pak. Nih orang-orang berdosa ini. Ya. Kemudian dia hampiri saya. Waktu dia Allah nggak? Allah. Tapi dia mengambil rupa menjadi manusia. Waktu saya menyatu dengan kemanusiaannya Yesus, otomatis saya menyatu dengan keilahiannya enggak? Itulah keselamatan. Maka dia datang menyelamatkan saudara dan saya. Keselamatan tidak bisa dilakukan dengan agama. Agama cuma institusi saja, usaha manusia. Tapi kekristenan itu perlu Allah kok langsung. Ya? Dengar lihat.
agama, usaha manusia untuk mencapai Allah di surga tadi, di tempat Pak Erwin, bisa nyampe nggak? Nggak bisa. Tapi kekristenan Allah ini diwakili Pak Erwin, dia datang menghampiri saya yang berdosa. Seniman menyatu dengan kemanusiaannya berarti menyatu dengan keilahiannya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Maka ibadah saudara tuh nggak sia-sia. Hari Minggu kalau saudara nggak ibadah, berarti saudara nggak mau menyatu dengan Sang Firman-Nya. Yang rugi siapa? Sendiri. Nanti saudara ditangkap polisi Australia kayak orang Madura tadi. Maka jangan keras kepala. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Ya Allah rindu. Lihat Daud waktu dia bikin salah, pada posisinya sebagai raja, punya kuasa kan, tapi dia lakukan dosa, berzina dengan Bathsheba. Tapi ditegur Nabi Nathan, ya kan? Diceritakan oleh Nabi Nathan, ada dua orang, satu kaya, satu miskin. Satu punya domba yang banyak, satu nggak punya domba. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba yang kaya kedatangan tamu, yang miskin cuma punya satu domba. Dia curi domba yang miskin, dipersembahkan, katakan pulang orangnya. Tapi apa yang terjadi? Daud sadar akan dosanya dan dia minta ampun. Diampuni nggak? Diampuni. Tapi dosa berjalan nggak? Hukuman berjalan nggak? Hukuman tetap berjalan. Anaknya, walaupun doa puasa sudah tidak bisa lagi mengubah keputusan Tuhan, dia harus bayar anaknya mati. Dosanya diampuni. Makanya setiap dosa ada garansi, ada harga yang harus kita bayar. Amin. Maka kepala batu itu juga dosa. Diampuni, iya, waktu kita meminta ampun. Tapi harga yang kita harus bayar, tanggung jawab diri kita masing-masing. Poin yang terakhir, yang ketiga. Poin yang ketiga, ya. Nah, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Orang yang keras kepala, yang mau menang sendiri, dikuasai oleh emosinya. Waktu kita dikuasai emosi, saudara, apa yang terjadi? Yang ada darah tinggi semua, betul kan? Kalau kita dikuasai emosi, umur muda tapi tampang tua. Saudara yang ngomong. Ya, maka hidup ini jangan terlalu santai aja sedikit. Bilang santai aja sedikit. Santai. Amen. Tapi santai dengan serius. Ada waktu kita serius, ada waktu kita santai. Seriuslah dengan firman Tuhan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Maka hidupmu pasti berubah. Yang setuju katakan yes. Ya. Maka saudara, Tuhan mau supaya kita jangan harusnya seperti Daud. Ketika kita salah, disadarkan, berubah. Ya kan? Untuk berubah itu gampang atau susah? Susah. Mesti tahan emosi, buang kedagingan, ya kan? Siapa aja bisa salah kok. Tapi waktu ditegur, ayolah berubah. Mau dong bayar harga. Kadang-kadang kan kita gengsi bayar harga kan. Minta maaf itu susah. Ibu-ibu, minta maaf sama suami susah apa gampang? Hanya yang jawab sudah gak ada suaminya. Ya kan? Ayolah, berubahlah. Amin. Yang ketiga. Oke, yang ketiga dikatakan, kenapa kita sudah berubah? Kita nggak sadar kekurangan kita. Ya, ayat yang paling gampang, Matius 7:3. Mengapa kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Ya kan? Sebelum mengkoreksi orang lain, koreksilah diri kita masing-masing. Amin. Kita gampang melihat kesalahan orang, tapi ketika orang itu membalikkan dengan pertanyaan dan kesalahan yang kita lakukan, kita pun kadang-kadang terperangkap dengan kebodohan dan kesalahan. Betul kan? Maka hati-hati, jangan gampang menyalahkan. Lihatlah dulu situasi kondisinya.
Petakan masalah. Petakan masalah. Masalah besar diperkecil. Masalah kecil duduki dulu persoalannya. Kalau lagi situasi nggak nyaman begitu, tarik nafas sedikit. Jangan langsung umbar emosi. Masalah kecil nanti ruginya banyak, ya kan? Masalah kecil kalau kita respon dengan emosi, ruginya banyak. Bilang kira kan, jangan mau rugi bos. Ya. Maka yang penting itu saudara. Nah yang penting itu apa? Belajar mengenal diri kita sendiri. Ya. Jadilah orang yang tahu diri, mawas diri, supaya sebelum kita menilai orang lain, diri kita lah yang kita nilai. Dalam bahasa rohani disebut dengan kontemplasi. Sama-sama katakan kontemplasi. Kontemplasi. Kontemplasi itu artinya begini. Waktu engkau mau tidur, sebelum tidur, berkontemplasi. Dalam berkontemplasi merenungkan firman tuh. Saat tadi pagi apa yang saya lakukan ya? Yang saya ngomongin layak nggak ya? Menyakitkan orang lain nggak ya? Tindakan yang saya lakukan ini kira-kira lebih banyak mudaratnya atau berkatnya? Itu loh berkontemplasi, melihat diri kita ke dalam. Apa yang saya lakukan tadi kira-kira membuat orang lain jadi berkat nggak? Dengan kata-kata saya, dengan tingkah laku saya, apa efek kepada orang tua saya, apa efek kepada anak saya, ada apa dengan orang lain melalui hidup saya. Harusnya orang Kristen yang dewasa tahu dan sadar akan dirinya. Yang setuju katakan yes. Dengan bertambahnya usia, bertambah putih juga rambutnya, harusnya bertambah lebih bijaksana. Bukan dikuasai maunya kita, tapi kita dikuasai oleh kebenaran firman. Ketika firman tinggal dalam aku, maka firman itulah yang mengubah hidupku. Ya, saudara, hidup yang tahu diri, sadar diri, hidup kita akan semakin lebih bijaksana. Jadi jangan bikin keputusan pada saat kau emosi, pada saat kau kesal. Rugi saudara. Amin. Kalau engkau ada masalah, duduk dulu dengan tenang. Lihat dulu, petakan dulu persoalannya. Jangan ambil tindakan pada saat engkau lagi Memang kalau lagi emosi semuanya pengen serba cepat. Contoh, kenapa ada perceraian? Kenapa ada perceraian? Karena emosi. Suami ribut sama istri. Istri bilang, kau apa? Entah apalah, entah mulai dari cemburu, entah apalah. Kalaupun ada rasa cemburu, duduk dulu persoalannya. Ngomong dulu baik-baik. Ya kan? Kenapa kau pakai lipstick agak lain hari ini? Gitu dong. Tanya istrinya. Biasa kau pakai lipstick merah, sekarang kok jadi lipstick hijau. Ada orang yang berbaju hijau yang kau datangin ya, kira-kira gitu kan? Periksa dong, ngomong dong, oh ceritain, saya pakai ini karena begini, ya kan? Tapi juga mau dikoreksi, bijaksana, sehingga tidak terjadi perceraian. Orang bercerai itu tanda tidak dewasa. Meskipun ada kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT. Ya kan? Nah, makanya Tuhan sudah bilang dari awal sebelum saudara dan saya menikah, carilah pasangan yang seimbang, sepadan. Maka yang muda-muda kalau mau merit, sebelum merit pertemukan dengan saya dulu. Kok ketawa? Bukan amin? Ya kan? Saudara salah pilih, maka neraka. Kenalin dulu. Kalau mau menikah, kenalin dengan papa mama saudara. Kenalin sama pendeta saudara. Ya kan? Jangan cuma lihat ganteng. Jangan cuma lihat cantiknya. Hati yang tidak ada yang tahu. Itu rambut sama
Hati? Setelah menikah 2 tahun, aduh Pak, udah digampar, ditendang, itu kayak pendeta di Surabaya itu. Saudara pernah lihat kan pendeta Surabaya itu? Pendeta loh itu. Dan urapan ternyata itu luar biasa. Dia punya wibawa rohani dan punya karunia. Dengar ini, maka karunia pun belum tentu dewasa rohani. Amin. Wah, kalau dia bernubuat, pendeta luar biasa, tajam sekali. Tapi nendang istrinya buat tajam, pah. Istrinya saya memutar-mutar kan. Saudara kan nonton ya? Sampai ampun. Anaknya yang laki-laki juga diam ya. Padahal anaknya sudah dewasa. Anaknya juga dipukul, ditendang. Untuk ada CCTV, sehingga tuh pendeta nggak berani lagi. Dia bilang nggak bohong, CCTV menunjukkan sebagai alat bukti. Saudara, jangan keras kepala, harus sadar diri. Katakan yes. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Nah, kebiasaan menunda waktu. Yuk baca Amsal 10 ayat 4, 2, 3. Tangan yang lambat membuat miskin. Pokoknya jangan sampai bangun telat. Kalau telat rezekimu ya kan? Maka tangan yang lambat, ayolah berubah. Yang malas berubah. Katakan amin. Cekatan sedikit, lincah sedikit, semat sedikit. Ya kan? Ya, walaupun kita orang tua ini rada-rada gaptek, ya kan? Tapi bisa belajar. Ya, anak-anak muda juga ajarin orang tuanya pakai komputer, pakai laptop, walaupun cara terima kita sudah lemot. Gak apa-apa, belajar. Katakan amin. Tapi jangan lambat juga, ya kan? Ya orang tua memang 2-3 kali dikasih tahu masih belum hafal. Jujur aja, ya kan? Nah, segala sesuatu dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Saudara jangan cuma tunggu-tunggu aja, tunggu Tuhan kapan, duit datang kapan, nggak bakal datang. Harus saudara kerjakan, ya kan? Kebiasaan menunda untuk melakukan apapun maka menjadi kebiasaan. Ya, coba lihat. Kebiasaan menunda untuk melakukan apapun maka menjadi kebiasaan dalam hidup kita, sehingga akibatnya kita malas, tidak berubah, bokantau, bocuan. Kalau saudara malas bergerak, saudara nggak dapat apa-apa, nggak dapat rezeki. Rezeki sudah dipatok. Bilang kira-kira rezeki pun jangan dipatok ayam. Cepat dikit. Gitu loh. Amin. Lagi terakhir dikatakan, kapan mesti berubah? Sekarang. Nah, tentukanlah hal-hal yang ingin Anda rubah. Saudara kan yang tahu apa yang harus saudara rubah kan? Misalkan Anda nggak bisa bangun pagi. Ada yang nggak bisa bangun pagi di sini? Banyak. Kalau nggak bisa bangun pagi, coba cek. Kenapa nggak bisa bangun pagi? Tidur? Nah, kenapa tidur malam? Itu kan saudara semua tahu. Nah, jadi berubah. Kapan berubah? Sekarang. Right now. Nah, nanti malam coba. Biasa lihat HP sampai jam 12, jam 1. Yang apalagi nonton? Nonton sinetron apa tuh? Mulai senyum-senyum kan? Sadar. Jangan seperti perempuan 5 gadis bodoh. Bilang kamu gak bodoh kan? Nah, 5 gadis bijaksana tuh tahu diri, mau menempatkan diri. Saatnya tidur, ya tidurlah. Walaupun kadang-kadang sudah semakin tua agak semakin susah kan? Karena mungkin sakit segala macam. Tapi bikin keputusan, tentukan apa yang Anda rubah. Lalu prioritaskan apa yang mau dirubah. Karena sebelum tidur banyak nonton TV, ya berarti rubah kebiasaan yang jelek. Amin? Bisa nggak? Bisa. Mau nggak? Mau. Ya sekarang mau. Kasih pengingat, gunakan pengingat. Misalkan saudara tidur jam 12
atau jam 1 karena sering nonton, pakai beker. Jam 9, 10 malam, spring, tanda selesai nonton. Matikan semua. Pakai pengingat, seperti itu. Bangun pagi juga pakai pengingat. Lakukan dengan konsisten. Anda bisa. Waktu Anda bisa, surga menolong saudara. Waktu Anda mau, maka Tuhan mencurahkan berkatnya. Siapa mau dirubah Tuhan? Angkat tangan. Siapa mau diberkati Tuhan? Kita semua, kita berubah. Sama-sama katakan, saya bisa. Harus bisa. Tetap bisa. Selamanya bisa. Mari kita bantu berdiri. Kita harus berubah, katakan yes. Saudara, maka minggu pertama saya membagikan firman Tuhan kepada saudara tentang Yesaya 60. Bangkitlah. Salah satu cara untuk kita bangkit berubah, itu dia. Saya mengingatkan kita, hari Jumat depan jam 9 malam kita ada doa malam di tempat ini. Hari Jumat jam 9 malam saya minta kita doa malam di tempat ini. Sampai jam berapa? Sampai jam 11 aja. Amin. Kita mulai sampai jam 11, 3 jam cukup. Masih bisa tidur kok. Amin. Tuh oma-oma aja bisa. Ya kan? Ya, yang muda-muda lebih muda dari Ibu Ana harus katakan aku bisa. Aku bisa. Anda yang punya talenta ambil bagian, bisa main gitar, bisa main drum di tempat ini. Ya, saya minta juga anak-anak youth, ya, Samuel, si Leonel belakang saya ini, ya, kita ambil bagian untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan cuma 3 jam, yang encok pasti sembuh, yang sakit pinggang pasti sembuh, darah tinggi jadi normal, kantong kosong jadi penuh. Amin. Yang penting itu penuh sukacita dulu, katakan. Aku yakin kau hadir di sini. Karena
lagi ku yakin, oh percaya Tuhan, kami yakin kami masih berubah. Mujizatnya terjadi di sini. Terjadi di sini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, kata Paulus, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi terus berubahlah sesuai dengan akal budi pembaruan rohani imanmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semua periksa diri kita masing-masing. Bicara sama Roh Kudus. Aku mau berubah, Roh Kudus. Saudara mesti bulatkan tekad saudara, mesti berubah. Karena Tuhan menghendaki engkau berubah. Sebagaimana Dia menciptakan engkau menurut gambar dan rupa, demikianlah hendaklah hidupmu. Kaleb sudah membuktikan kekuatan imannya, walaupun menanti proses dibentuk selama 45 tahun, tapi dia tetap setia. Jangan keraskan hatimu, lembutkanlah hatimu. Orang yang keras hati, dia sedang melawan Tuhan. Orang yang menyombongkan diri, sama seperti Lucifer, akan dilemparkan ke dalam bumi yang paling bawah. Engkau sendiri yang akan rugi kalau kau mengeraskan hati. Kalau firman menyapa saudara, katakan kepada Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Kalau kau berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, hampiri dia, ampuni dosaku Tuhan, ampuni pelanggaranku, ampuni sikap hatiku, kenajisanku, kekerasan hati, kedegilanku Tuhan. Tahirkan aku dengan darah-Mu. Siapakah yang layak dengan Roh Kudus? Orang yang suci hatinya dan bersih tangannya. Allah yang kudus tidak bisa dihampiri dengan kejahatan kita. Ampuni kami. Sebab itu sadar diri. Tuhan mau supaya kita sadar diri, berubah. Berubah bukan karena suami, bukan karena istri, tapi rasa kasih, cinta, dan kemauanmu untuk dirubah oleh Roh Kudus. Dan jangan menunda-nunda waktu. Inilah waktunya untuk berubah. Angkat semua tanganmu di hadapan Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami, ampuni kejahatan kami, ampuni kesalahan kami,
dahsyat, kalau kau masih ada kemarahan, kalau kau masih ada kepahitan hati, ampuni. Ampuni Tuhan, seperti Engkau mengajar kami, doa ajar kami Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Roh Kudus, lahirkan kami dengan darah. Biarlah terus perkenangan-Mu mengalir Ketika kami selaras dengan Tuhan, sehingga semua pintu-pintu yang tertutup hari ini terbuka dalam nama Yesus Kristus. Kami alami anugerah Tuhan, kami alami berkat Tuhan, kami alami kelegaan dari Tuhan, kami alami kesembuhan datang dari Tuhan, kami alami promosi yang datang dari Tuhan, kami alami mujizat Tuhan, kami alami kesembuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Selamat duduk, saudara kasih Tuhan. Jadi ingat, hari Jumat depan kita ada doa jam 9 malam sampai jam 11. Tolong berkati. Amin. Puji nama Tuhan. Bagus saudara, semua kita berkati firman Tuhan. Amin. Dan berkati firman Tuhan, angkat tangannya, katakan haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagus saudara, juga saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kami rindu untuk menyambut dan menyapa Bapak Ibu Saudara. Apabila ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Shine and Glory, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, angkat tangannya. Katakan cuma haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh yang terdekat berikan salam. Selamat hari Minggu, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami rindu untuk menghimbau Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk kembali beribadah minggu-minggu berikutnya di GBI Shine and Glory. Amin. Jangan Tuhan, Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan kita dan siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nyawa Tuhan kami persembahkan buat Allah kami yang hidup. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang ibadah kami Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan atas seluruh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu
memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih, mohon perhatiannya untuk pengumuman sepekan. Kami dari keluarga Sun and Glory mengucapkan terima kasih pada hambanya yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya minggu depan pagi jam 9 di tempat ini. Doa pagi di tempat ini setiap hari Sabtu jam 5.30 di tempat ini. Ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 3 sore. Hai teman-teman, mau tahu tempat terseru di setiap minggunya? Pastinya di Sunday School GBI Sun and Glory. Di Sunday School GBI Sun and Glory kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas seru dan ada cerita-cerita Alkitab yang bikin penasaran loh. Plus, kita bisa dapat banyak teman baru dan lebih dekat sama Tuhan. Asik banget kan? Nah, tunggu apa lagi? Ayo, kita datang ke Sunday School GBI Sun and Glory setiap hari Minggu jam 9.30 di lantai 3. Kita tunggu kehadirannya ya. Bye! Saya dari Youth mengajak teman-teman semua untuk ikut hadir di kelas bahasa Mandarin dan bahasa Inggris setiap hari Sabtu selesai ibadah Youth. Jangan lupa membawa buku dan alat tulis ya untuk mencatat materi yang telah disampaikan. Sampai jumpa. Fellowship Family Sumur Batu setiap hari Jumat jam 18.30 atau jam 6:30 malam. Ibadah Fellowship Center setiap hari Jumat jam 19.00 atau jam 7 malam. Sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan. Are you ready? One, two, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupan. Bagi Bapak atau Ibu atau saudara-saudari bisa bergabung dalam fellowship family kita agar dapat berkumpul bersama dan bertumbuh di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Saudara. Sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Tahun jadinya kami mengucap syukur kepada ya Bapa. Kalau pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul, umat-Mu di tempat ini beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dalam keadaan yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima dan kami alami selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih pagi hari yang indah ini, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami sungguh memberkati kami Tuhan. Biarlah kami boleh diubahkan Tuhan menjadi bejana yang indah yang bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, pengurapan Tuhan Kau tambah-tambahkan lebih lagi buat gembala kami Tuhan. Kau urapi hikmat, marifat, kewahyuan, ketajaman dalam roh serta hati Bapa yang lebih lagi Kau berikan kepada Bapak Gembala kami Tuhan untuk memimpin kami hamba-hamba-Mu pelayan Tuhan tempat ini dan umat Tuhan juga tempat ini Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Kristus menjadi serupa dengan gambar Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah
keluarga ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu Gembala Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bu Yuni biarlah menjadi penopang buat hamba-Mu untuk melayani tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, anaknya Karen kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah keluarga ini Tuhan sungguh-sungguh dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, imam-imam Lewi pemuji penyembah, worship leader, singers, pemusik, pemandu multimedia Tuhan, soundman, biarlah Tuhan mereka juga Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan, Engkau tambah-tambahkan pengurapan atas mereka Tuhan, sehingga mana mereka melayani Tuhan, hadirat Tuhan boleh hadir di tempat pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih buat mereka Tuhan, telah membawa kami, membantu kami untuk naik ke Gunung Kudus-Mu, membawa korban syukur kami lewat pujian dan penyembahan Tuhan. Kiranya penyembahan kami menjadi dufa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, buat diaken diakonis, pendoa, ibu sekolah minggu, pemandu, pembina youth Tuhan, dan juga arser kolektor semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Berkati Tuhan, dengan kami Tuhan Kau ikat dengan kasih-Mu untuk dapat melayani Kau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat Tuhan Kau berkati Tuhan. Jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka Tuhan bertumbuh di dalam Kristus. Mereka mengalami keajaiban Tuhan Tuhan. Mereka boleh ekonomi mereka diberkati Tuhan. Engkau yang maha mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Engkau juga yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan Engkau lawat mereka bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat dan lesu Kau berikan kelegaan Tuhan. Dan Tuhan, kehidupan keluarga mereka Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang bekerja, Kau berkati pekerjaan mereka, buat yang mereka yang berusaha, Kau berkati usaha mereka, bagi mereka yang masih studi, Kau berkati studi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua Tuhan yang melayani pada pagi hari Tuhan, sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tanggal persembahan yang telah diberikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini Kau berkati untuk menopang pelayanan kami di tempat ini ya Bapak. Terima kasih. Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan untuk dapat menopang pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kepemimpinan yang akan segera digantikan oleh pemerintah yang baru, presiden baru. Bila Tuhan Engkau menuntun presiden kami yang baru Tuhan. Bila Tuhan negara kami ini boleh menuju yang lebih baik Tuhan lewat tunjuk Nama ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kerja-kerja Tuhan kami bersatu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa kami ini dipulihkan Tuhan, bangsa kami ini bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan bersehati bergandengan tangan, bersinar, bangkit dan bersinar di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga akan terjadi ada terobosan, ada hujan pertobatan terjadi Tuhan, ada lawatan Allah yang luar biasa Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati lembaga-lembaga tinggi negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif Tuhan Kau berkati. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga buat TNI Polri Tuhan Kau berkati. Berkati untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara kami Tuhan, juga ketenteraman dan keamanan juga di dalam masyarakat dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kebersamaan bangsa dan negara kami dalam tangan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ucapan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami Tuhan. Bapa kami di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas
Terimalah janji yang Bapa berikan kepada kita melalui firman-Nya. Dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita mulai siang hari yang diberkati ini sampai Sang Raja kehidupan Yesus Kristus menjemput semua kita di Allah yang berbahagia. Kita yang berbahagia bersuka cita sama-sama katakan amin. Saya minta semua pekerja, anak youth kumpul dulu sini semua ya, semua pekerja dan anak youth semua kumpul sini. Selamat hari Minggu bagi saudara. Selamat